Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi chapter 5. Jadi di sini pada halaman 121 performing face recognition with eigenface. Jadi kita bakal belajar bagaimana caranya melakukan pengenalan wajah menggunakan metode eigenface dengan OpenCV. Jadi pertama-tama di sini kita punya dua hal penting. Yang pertama itu kita punya datasetnya untuk data trainingnya, yaitu ada kumpulan gambar wajah. Dan yang kedua itu ada labelnya dari gambar. Misalnya muka aku ini toh datasetnya, labelnya Anissa gitu. Oke, langsung saja ke codingannya. Jadi sini kita bagi dua layar saja ya. Mana codingan saya? Nah, oke, untuk model eigenface-nya pertama kita tuliskan dulu model sama dengan CV2 dot face dot Oke, kita lanjut ke baris kedua. Model dot train. Nah, kita masukkan di sini training image. Kemudian training labelsnya juga. Saya sudah katakan tadi ada dua hal penting di sini, gambarnya dengan label. Nah, apa yang telah kita lakukan di sini? Kita sudah buat untuk face recognition-nya menggunakan fungsi cv2.eigenface recognizer create dari OpenCV. Kemudian kita latih pengenal tersebut dengan memasukkan array gambar dan labelnya. Fungsinya untuk membuat objek pengenal wajah dengan metode eigenface. Nah, eigenface sendiri menggunakan teknik yang disebut PCA, yang berarti Principal Component Analysis, untuk mengenali pola wajah berdasarkan fitur-fitur utamanya. Nah, secara opsional juga kita bisa tambahkan dua argumen di dalam cv2.eigenface recognition create. Yang pertama itu ada num components, yang berarti jumlah komponen PCA yang mau dipakai. Semakin banyak komponennya berarti semakin banyak detail modelnya. Yang kedua, kita bisa tambahkan threshold. Nah, threshold itu berarti ambang batasnya. Kalau hasil prediksi di bawah nilai tertentu misalnya, maka wajah tersebut tidak cocok atau diabaikan. Nah, kalau misalnya kita tidak atur tadi num komponennya dengan threshold, nah berarti otomatis nilai thresholdnya itu besar. Jadi semua wajah yang masuk di dalam sistem pengenal wajahnya itu diterima semua. Kemudian untuk menguji face recognition-nya, kita bisa gunakan detektor wajah dan juga umpan video dari kamera dengan ini baris kodenya. Oke, kita langsung saja ketikkan.
Oke, sekarang lanjut. Kode berikut ini dia digunakan untuk kita inisialisasi kameranya, mengambil frame secara berulang, kemudian untuk melakukan deteksi dan juga pengenalan wajah pada setiap frame. Baiknya saya tuliskan dulu codingannya, sebentar saya jelaskan, oke? Bye-bye. Tapi kalau mau dijelaskan juga boleh, ya.
Baik, di sini pada baris 43 ini kita membuka codingannya itu untuk membuka kamera laptop untuk menangkap videonya secara langsung. Kemudian angka 0 itu berarti kamera utama atau defaultnya. Lalu di sini ada looping yang berjalan. Jadi setiap perulangan itu akan memproses satu frame dari kamera. Kemudian success sama dengan frame sama dengan kamera read, yang berarti akan membaca satu frame dari kamera. Jika berhasil, sukses sama dengan true, maka gambar itu tersimpan di variabel frame. Kemudian ini face sama dengan face cascade dot detect multiscale frame 1,3,5 yang berarti akan mendeteksi wajah pada setiap frame menggunakan hard cascade. Parameter 1,3 itu untuk skala pengecilan gambar untuk mencari wajah, dan 5 jumlah neighbor minimum agar deteksi itu dianggap valid. CV2.rectangle ini diatur frame-nya x, y, x tambah w, y tambah h 255,00,2. Ini kita buat gambar kotak biru di sekitar wajah yang terdeteksi. Misalnya ini wajah saya, nanti kamera itu tangkap gambar, kemudian rectangle-nya akan membuat kotak di area wajah saya. Selanjutnya gray sama dengan cv2.cvcolor. Di sini akan mengubah gambar berwarna menjadi gambar grayscale. Kemudian ada Roy Gray, ini akan memotong area wajah, atau ROY-nya itu berarti region of interest dari gambar grayscale tadi. Selanjutnya, Roy Gray sama dengan cv2.resize. Di sini akan berarti menyamakan ukuran wajah dengan ukuran gambar di dataset. Misalnya 200 kali 200 pixel. Kemudian label, confidence. Di sini akan menggunakan model eigenface untuk menebak ini wajah siapa. Label itu untuk ID orangnya. Kemudian confidence itu tingkat keyakinan modelnya. Berarti kalau misalnya semakin kecil nilainya, semakin akurat. Selanjutnya cv2.putText ini akan menuliskan nama gambarnya, ini wajah gambar siapa. Kemudian nilai confidence di atas wajah yang dikenali. Kemudian cv2.install face recognition frame, yang berarti akan menampilkan hasil akhir. Jadi hasil akhirnya nanti ada wajah yang terdeteksi, namanya siapa, kemudian nilai confidence-nya. Oke. Sekarang mari kita bahas fungsi utamanya dari kode di atas itu. Intinya kita sudah ambil video dari kamera, kita deteksi wajahnya, kita kenali siapa orangnya, lalu ditampilkan hasilnya itu secara real time di layar. Jadi ketika kita run tadi codingannya akan
menghasilkan seperti ini. Baik, untuk karena ini masih jalan kamera saya, nanti sebentar saya selesai ini video, saya tampilkan untuk tampilannya hasil jalan codingan tadi. Sekarang kita lanjut dulu di performing face recognition with visor face. Yang berarti di sini kita akan melakukan pengenalan wajah dengan visor face. Jadi bagaimana dengan visor face ini? Dia prosesnya tidak jauh berbeda. Kita hanya perlu membuat inisiasi algoritma yang berbeda sedikit saja. Dengan argumen bawaan default, deklarasi variabel modelnya itu akan tampak seperti ini. Oke, tadi kan kita pakai itu eigenface. Jadi sebenarnya opsi lain itu kita bisa gunakan juga namanya visor face. Jadi kita tinggal ganti saya bagian sini jadi visor face recognition like this. Tinggal diubah kayak gitu. Nah, di bawahnya juga kita tinggal ganti CV2 visor face recognizer create like that. Oke. Sekarang kita lanjut saja kalau melakukan pengenalan wajah dengan LBPH. Tahu nggak sih apa itu artinya LBPH? LBPH itu Local Binary Pattern Histogram. Jadi prosesnya ini dia hampir sama, tetapi kalau algoritmanya ini memiliki beberapa parameter opsional. Seperti yang pertama ada radius, yang berarti jarak piksel antar tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram suatu sel. Nilai defaultnya itu 1. Kemudian ada neighbors, itu jumlah tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram. Misalnya defaultnya itu 8. Kemudian ada grid X, jumlah sel yang membagi wajah secara horizontal. Kalau grid Y, dia jumlah sel yang membagi wajah secara vertikal. Sedangkan confidence itu nilai ambang batasnya. Kemudian dengan argumen bawaan, deklarasi model akan tampil seperti ini. Model sama dengan cv2.face.lbph face recognizer create. Yang seperti tadi yang saya beritahukan di sini yang diganti. Tadi kan kita sudah ganti. Pertama kan eigenface. Kemudian bisa juga kita pakai visor face. Tinggal diganti saya di sini ya. Dan kalau LBPH berarti kata eigennya ini tinggal diganti jadi LBPH like that. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi pada intinya perlu diperhatikan bahwa dengan LBPH kita itu tidak perlu, dia kelebihannya kita tidak perlu mengubah ukuran gambar atau kita resize, karena proses pembagian menjadi grid itu
sudah diatur di dalam LBPH-nya. Itu beda dengan tadi eigenface dengan Fisher face. Next, discarding result based on the confidence score. Selanjutnya, swapping face in the infrared. Kita akan menukar wajah menggunakan kamera inframerah. Deteksi dan pengenalan wajah itu tidak terbatas, limited, pada cahaya yang tampak. Jadi dengan kamera near atau near infrared dan sumber cahayanya near, deteksi serta pengenalan wajah itu masih bisa dilakukan, bahkan dalam kondisinya itu gelap total, yang berarti tidak dapat dilihat walaupun dengan mata. Nah, dalam pembahasan sebelumnya di chapter 4, kita sudah mempelajari bagaimana penggunaan dasar kamera seperti Axos Action Pro. Kita membuat aplikasi interaktif yang bernama Cameo yang menangkap frame dari kamera. Nah, berdasarkan informasi tersebut, setiap frame itu dibagi menjadi dua lapisan. Ada main layer, ada other layer. Nah, kalau main layernya ini wajah penggunanya. Sedangkan other layer atau lapisan lainnya itu digunakan diwarnai hitam untuk menyembunyikan backgroundnya. Jadi hasilnya hanya wajah si user yang tampak di layar dalam video interaktif. Nah, sekarang kita akan memodifikasi Cameo dengan menggunakan keterampilan deep segmentation dengan kemampuan face recognition yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tujuannya jika terdeteksi setidaknya ada dua wajah dalam satu frame, ada wajah A, kemudian wajah B. Nah, nanti akan ditukar gambar frame wajahnya. Gambar frame wajah B akan pindah di gambar frame wajah A dan sebaliknya. Gambar frame wajah A yang sudah tertangkap oleh layar akan tertampil di wajah B. Contohnya seperti ini. Jadi di sini terlihat wajah Joseph Hause itu ditukar dengan wajah ibunya. Jadi walaupun aplikasi Cameo ini menyalin piksel dari area yang berbentuk persegi dan batas bawah persegi masih tampak jelas. Jadi sebagian piksel latar belakang itu tidak ikut tertukar, sehingga hasilnya tidak tampak seperti kotak penuh. Kemudian bagian pentingnya di penjelasan ini ada dua subbagian. Yang pertama itu ada modifikasi perulangan loop yang menjelaskan cara memodifikasi loop utama aplikasi agar bisa melakukan face swapping. Kemudian yang kedua ada masking operation yang menjelaskan cara menyalin hanya bagian tertentu dari wajah menggunakan mask atau area terbatas, bukan seluruh persegian. Nah, kita sudah membahas mengenai fungsi detection pada wajah di OpenCV. Karena itu di sini kita tidak akan bahas detail mengenai implementasi face tracker.
tapi sudah bisa kita lihat kodenya langsung di repositori buku ini. Sekarang kita buka file Cameo, kemudian kita lihat perubahannya. Oke. Oke, sekarang kita langsung saja. Tadi kan ini kita di aplikasi main, di file main. Selanjutnya kita diarahkan untuk membuka file Cameo. Nah, kita buka, kita Ctrl B. Pertama kita impor dulu modulnya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan yang boldnya aja, yang imports dan from trackers import phrase tracker. Jadi kalau impor rex itu kita impor modul rex-nya untuk mengatur, menyalin, ataupun menukar area persegi rectangle-nya di gambar. Kemudian from trackers import face trackers itu untuk mengimpor kelas face tracker yang bertugas mendeteksi dan juga melacak posisi wajah di setiap frame video. Jadi intinya pertama itu kita buat dulu, kita siapkan modul pentingnya untuk menangkap kamera. Selanjutnya kita lihat perubahan di bagian metode kelas Cameo ini. Kita lihat lagi sini, yang boldnya saja kita tambahkan guys. Ini kan kelas Cameo toh, definite. Ini yang di baris ke-11 dengan 12 saja yang kita tambahkan. Self face tracker sama dengan face tracker. Kemudian self sama dengan should draw the book, rex sama dengan false. Di sini kita menambahkan modul baru untuk deteksi dan juga pelacakan wajah face trackernya dalam project Cameo. Nah, kita menggunakan objek face tracker di dalam metode run pada kelas Cameo Deep. Metode ini berisi loop utama aplikasi yang bertugas untuk menangkap dan memproses setiap frame video dari kamera. Jadi setiap kali frame itu berhasil diubah, pertama kita panggil metode dari face tracker untuk memperbarui hasil deteksi wajah dan mendapatkan posisi wajah terbaru. Kedua, untuk setiap wajah yang terdeteksi, kita buat mask-nya atau area penutup berdasarkan disparity map-nya dari kamera deep. Kemudian, setelah kita memanggil fungsi rex.swapRex untuk menukar wajah antar orang secara selektif, kita gunakan mask tersebut sehingga hanya bagian wajah yang ditukar, bukan dengan background-nya. Nah, terakhir di sini kita perlu memodifikasi metode onKeyPraise di sini.
dev on keypress-nya agar pengguna itu bisa menekan tombol X untuk menampilkan atau menyembunyikan rectangle-nya di sekitar wajah yang terdeteksi. Ingat, yang ditambahkan cuman yang bercetak tebal saja. Di sini X, dev on keypress. Nanti terakhir kita jalankan. Nah, dalam fungsi copyright, kita hanya menyalin pixel dari area source rectangle-nya yang max-nya itu tidak 0. Sedangkan pixel lainnya itu tetap menggunakan nilai dari gambar tujuan atau destination image-nya. Jika max-nya 0, maka isi area sumber itu cukup diubah ukurannya agar sesuai dengan area tujuan, lalu langsung ditransfer. Jika max-nya ada, kita pastikan jumlah kanal untuk mask itu sama dengan gambar. Misalnya, kita tambahkan salinan gambar kanal untuk gambar BGR-nya. Dan kemudian kita salin pixelnya itu menggunakan numpy.where sehingga hanya bagian yang diinginkan yaitu area wajah yang tertukar dan menghasilkan efek pertukaran wajah yang halus dan juga rapi. Oke, kan di sini kita untuk masking copy operation-nya kita implementasi itu di file rex.py. Jadi di bagian dev copyright ini kita sudah buatkan, kita sudah resize juga kontennya. Kemudian kita buatkan ini dev swap rex. Nah, selanjutnya kita jalankan. Oke guys, sekarang kita langsung saja implementasinya, karena kalau lagi kita merekam itu ndak bisa kita jalankan. Jadi kita harus pakai kamera lagi. Yang pertama main dulu untuk yang gambar ini tadi. Kita mau implementasi yang ini guys. Yang kita tangkap gambar wajah kan. Kemudian ada ini inisialnya dan nilai confidence score-nya. Oke, sekarang kita coba run. Tantaran. Nah, itu wajah saya. Ini wajah saya, kemudian ada rectangle, kemudian ada label dan juga nilai confidence score-nya. Oke. Sekarang kita lanjut di yang swap. Lalu kita Ctrl C. Nah, kalau yang swap itu oke. Sekarang yang ini lagi. Ini kan kita sudah contohkan tadi. Kita sudah buatkan codingannya. Next, implementasi yang swapping face in the infrared. Jadi ketika ada dua gambar orang, si gambar wajah B itu akan masuk frame gambarnya di wajah A, dan sebaliknya gambar wajah A akan terswap masuk di gambar wajah B. Oke, kita langsung saja toh. Nah, di bagian file Cameo kita run. Tantaran.
Jadi di sini ada wajah teman saya. Nah, cantik kan? Tertukar. Wajah teman saya yang bernama Lia ini akan masuk di frame-nya wajah Anissa, dan sebaliknya wajah Anissa akan terswipe di frame wajahnya Lia. Nah, inilah implementasi dari swapping face with infrared. Sekian video mengenai chapter 5 mengenai face recognition. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.